Hai geng, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas sejarah terbentuknya Gunung Rinjani hingga sosok penunggu gunung tersebut. Sebelum kita mulai untuk membahas topik hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mengutip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, morfologi utama Gunung Rinjani adalah kaldera berbentuk elips dengan kemiringan lereng curam antara 60 hingga 80 derajat. Batuan dasarnya terdiri dari lava dan jatuhan piroklastik, produk aktivitas vulkanik yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Secara geologis, Gunung Rinjani terbentuk dari aktivitas subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Proses ini menciptakan rangkaian pegunungan aktif di wilayah Nusa Tenggara. Rinjani sendiri merupakan bagian dari kaldera besar hasil letusan Gunung Samalas, dikenal sebagai Rinjani Tua, pada tahun 1257 salah satu letusan paling dahsyat dalam sejarah dunia yang dampaknya terdeteksi hingga kutub utara dan selatan. Letusan besar Samalas itulah yang membentuk kaldera Rinjani dan menciptakan danau segara anak yang kini menjadi daya tarik utama kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani yang sekarang bukanlah Gunung Purba Samalas, melainkan kerucut vulkanik baru yang tumbuh di dalam kaldera. Catatan sejarah mencatat Rinjani telah meletus sedikitnya 11 kali sejak tahun 1847, dengan letusan terakhir terjadi pada 2009. Bukti bahwa letusan itu terjadi beberapa kali terlihat dari bentuk kaldera danau segara anak yang lonjong dengan ukuran sisi-sisi terpanjang 4.800 m x 3.500 m, kaldera yang terbentuk oleh satu kali letusan dahsyat cenderung bulat simetris. Legenda Dewi Anjani. Gunung Rinjani tak bisa dilepaskan dari mitos Rara Anjani atau Dewi Anjani yang disebut sebagai penunggu gunung tersebut. Nama Rinjani berasal dari nama Rara Anjani yang kemudian berubah menjadi Renjani lalu Rinjani. Menurut legenda setempat, Dewi Anjani adalah seorang putri cantik dari kerajaan yang terletak di sekitar Gunung Rinjani. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi alam. Suatu hari, Dewi Anjani pergi bertapa di puncak gunung. Di sana dia merasa sangat dekat dengan alam dan kemudian memilih menjadi bagian dari gunung tersebut. Menurut versi lain, ada seorang raja yang memohon kepada para dewa untuk melindungi rakyatnya dari bencana alam. Dewa pun mengabulkan doa itu dalam wujud Gunung Rinjani sebagai benteng alami yang melindungi rakyat di sekitarnya dari mara bahaya. Untuk menghormati Gunung Rinjani, masyarakat Sasak melakukan upacara yang dikenal sebagai Mulang Pekelem. Upacara ini adalah untuk menghormati roh-roh leluhur yang bersemayam di Gunung Rinjani dan untuk menjaga supaya alam raya tetap harmonis. Ada juga tradisi Ngayu-Ayu, sebuah upacara adat yang dilakukan sebelum mendaki Gunung Rinjani. Upacara ini dilakukan untuk meminta izin dan restu kepada roh penjaga gunung supaya perjalanan mendaki gunung berjalan lancar dan aman. Capai ketinggian 5.000 mdlp. Gunung Rinjani yang sekarang bagaimanapun juga adalah bagian dari Gunung Samalas yang dikenal sebagai Rinjani Purba. Menurut peneliti di Museum Geologi Bandung Heriadi Rahmat, sebagaimana letusan Rinjani Purba sudah terjadi sejak 14.000 tahun yang lalu. Dia menyimpulkan begitu setelah mengukur umur Arangkorleko pada 2002. Sementara vulkanolog di Direktorat Geologi Bandung memperkirakan Rinjani Purba semula tumbuh hingga 5.000 mdpl. Karena beberapa letusan, terutama yang terdahsyat pada 1257, gunung ini tinggal menyisakan kaldera dengan puncak tertingginya yaitu 3.726 mdpl yang kita kenal sebagai Gunung Rinjani sekarang. Kaldera itu di bagian dasarnya menciptakan danau segara anak yang pemandangannya sangat indah. Tak hanya, aktivitas vulkanik yang masih aktif kemudian melahirkan gunung api baru Jari yang kini ketinggiannya sudah mencapai 2.376 mdpl, sekitar 300 meter lebih tinggi dari danau segara anak. Dahsyatnya letusan Gunung Samalas pada 1257 diperkirakan mencapai skala 7 dalam Volcanic Explosivity Index. Ini adalah skala numerik untuk mengukur ukuran relatif ledakan dari letusan gunung berapi dan sejarah letusan. Indeks ini memiliki skala 1-8, semakin tinggi skala artinya semakin besar letusan. Dengan skala sebesar itu, letusan Gunung Samalas menjadi salah satu letusan gunung berapi terbesar pada masa Holosen, periode geologi yang dimulai dari sekitar 11.700 tahun yang lalu hingga sekarang, dimulai sejak berakhir zaman es terakhir atau Pleistosen. Letusan Samalas 1257 menghasilkan kolom erupsi setinggi puluhan kilometer ke atmosfer juga aliran piroklastik. Hampir seluruh pulau Lombok terkubur. Letusan ini total general menghasilkan atau memuntahkan material abu dan bebatuan mencapai lebih dari 10 km kubik. Letusan Samalas 1257 juga mengubah kondisi bumi.
Semburan aerosol yang dihasilkan memenuhi udara dan mengurangi radiasi matahari. Lalu terjadilah pendinginan lapisan atmosfer selama beberapa tahun hingga menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan di Eropa dan di belahan bumi lainnya. Ada juga yang menyebut bahwa letusan Samalas 1257 memicu terjadinya zaman es kecil yang berlangsung selama berabad-abad. Lalu kapan persisnya Gunung Samalas meletus? Menurut penelitian Celine Marie Vidal dan kawan-kawan, dalam Dynamics of the Major Plinian Eruption of Samalas in 1257 AD, letusan Samalas kemungkinan terjadi pada rentang 2 tahun 3 bulan sejak September 1257. Letusan ini diawali dengan erupsi freatik yang memuntahkan abu setebal 3 cm yang menjangkau kawasan seluas 400 km persegi di barat laut Pulau Lombok. Setelah itu terjadilah erupsi magmatik yang membawa serpihan litik batu apung dengan ketebalan mencapai 8 cm melawan arah angin. Erupsi ini disebut menghujani wilayah Lombok Timur serta Bali. Letusan ini kemudian diikuti dengan aliran piroklastik yang menjangkau lembah-lembah di lereng sebelah barat Samalas, bahkan ada yang menyebera Laut Bali. Letusan Samalas pada 1257 menyebabkan bencana global. Tak hanya dirasakan di dalam negeri, Indonesia sekarang, tapi juga luar negeri. Letusan Samalas disebut telah mengubur kota Pamatan yang disebut sebagai pusat sebuah kerajaan yang ada di Lombok. Tak hanya di Lombok, Bali juga merasakan dahsyatnya letusan Samalas. Banyak rakyat yang menjadi korban sehingga memudahkan Singasari dari Jawa menaklukkannya pada 1284. Letusan Samalas juga disebut sampai Eropa. Laporan dari Prancis dan Inggris disebut mencatat sebuah kondisi alam yang tak kunjung hilang dalam waktu yang cukup lama. Sebuah catatan abad pertengahan menyebut Eropa yang seharusnya memasuki musim panas justru suhunya dingin dan berhujan sehingga menyebabkan banjir dan gagal panen. Rusia tahun 1259 yang seharusnya musim panas justru membeku, pun dengan di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Badai, suhu dingin, dan cuaca buruk terjadi sepanjang 1258 hingga 1259. Di Eropa juga terjadi curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya sehingga menyebabkan suhu dingin, mendung yang berkepanjangan, gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan yang disertai dengan wabah penyakit. Begitulah dahsyatnya letusan Samalas 1257. Itu saja pembahasan kita kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Mago.